Oke teman-teman, di sini saya akan coba untuk menselanya. Mencoba menselanya tidak pakai kaki ya teman-teman. Saya coba menggunakan tangan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sipless Tutor yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Selamat siang teman-teman semua, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan aktivitasnya dan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Seperti biasa ya teman-teman, di sini saya akan membuat tutorial lagi untuk teman-teman semua. Jadi sebelum menonton video ini, yang baru nonton ya teman-teman, jangan lupa dukungannya terlebih dahulu. Subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Dan jangan lupa juga like, komen, serta share-nya untuk ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain bisa belajar dengan melihat video ini. Oke, di hadapan saya ini ada Yamaha Mio Soul ya teman-teman. Jadi Yamaha Mio Soul ini itu kerusakannya susah hidup ya teman-teman. Motor ini apabila sudah hidup sekali itu gampang saja untuk menghidupkannya. Jadi intinya motor ini susah hidup ya teman-teman. Kalau di engkol itu sepertinya tidak ada nyangkut-nyangkutnya ya teman-teman, seperti lembut saja untuk di engkol atau di sela itu tidak ada nyangkutnya, seperti kompresi yang hilang kayaknya ya teman-teman. Jadi di sini sebelum saya buka lebih lanjut untuk motor ini, saya akan coba dulu untuk mengengkolnya atau menselanya biar teman-teman lebih paham lagi. Oke teman-teman, di sini saya akan coba untuk menselanya. Mencoba menselanya tidak pakai kaki ya teman-teman. Saya coba menggunakan tangan saja. Nah, oke teman-teman sudah lihat tadi saya menselanya atau mengengkolnya itu tidak menggunakan kaki lagi tapi menggunakan tangan. Seandainya kalau Mio ini tidak susah hidup, dia kalau di engkol itu dia tidak bisa ya teman-teman menggunakan tangan. Karena kenapa? Dia pasti agak keras kalau di engkol, itu dikarenakan kompresinya masih padat. Tapi di sini ini motor susah hidup, kalau di engkol itu lembut seperti yang saya lakukan barusan. Oke teman-teman, di sini yang pertama sekali teman-teman harus cek terlebih dahulu pada bagian klepnya. Nah, oke, sebelum teman-teman prediksi kompresinya hilang, di sini ini motor sudah pasti kompresinya sudah hilang karena di engkol itu tidak ada nyangkutnya sedikit pun. Nah, yang pertama teman-teman harus lakukan itu ceklah terlebih dahulu untuk klepnya. Tetapi di sini untuk motor di hadapan saya akan lanjut saja ke intinya, yaitu membuka pada bagian headnya dan mengecek apakah memang betul untuk payung klepnya itu bocor. Kalau seandainya dia bocor, otomatis untuk kompresinya hilang seperti yang saya engkol tadi, itu tidak ada nyangkutnya. Oke teman-teman, di sini saya akan lanjut saja untuk membuka pada bagian mesinnya. Oke teman-teman, di sini untuk membuka pada bagian mesinnya itu ini tidak bisa langsung dibuka dalam posisi tulangnya ini terpasang. Jadi kalau untuk Mio ini mesin dan tulangnya harus dipisah terlebih dahulu baru bisa dibuka untuk bagian headnya. Oke teman-teman, saya akan lanjut saja untuk membuka satu persatu.
untuk mesinnya sudah terbuka dan headnya ini di hadapan saya ya teman-teman. Jadi ini headnya, karena tadi di engkol itu lembut saja, tidak ada nyangkutnya, itu berarti kompresinya sudah hilang. Nah jadi seperti itu untuk kendala kerusakan motor ini. Jadi untuk kompresi ini hilang itu berbagai macam bentuk ya teman-teman. Ada dipengaruhi oleh setelan klepnya yang terlalu rapat, itu akan terjadi kebocoran kompresi. Dan yang kedua ada juga yang diakibatkan karena keraknya yang tebal seperti ini pada bagian ruang bakar. Jadi itu bisa mempengaruhi kompresi bocor. Yang ketiga itu disebabkan karena klepnya yang sudah bocor. Oke, di sini karena headnya sudah terbuka, yo Pak, Pak, yo. Oke, di sini untuk pengecekan pada headnya ini bocor atau tidaknya pada klep ini, teman-teman harus posisikan noken asnya ini dalam keadaan bebas atau dalam keadaan klep bisa di setel. Nah, setelah itu teman-teman lakukan pengecekan pada payung klepnya ini apakah memang terjadi kebocoran atau tidak. Nah, di sini posisi untuk kebebasan noken as atau bebas untuk setel klep itu posisi coakannya ini berada di bawah. Jadi arahnya ke sini ya teman-teman. Jadi kalau sudah arahnya ke sini itu teman-teman bisa lakukan pengecekan payung klepnya bocor atau tidaknya. Oke, di sini karena sudah dalam keadaan bebas untuk noken asnya, saya langsung saja untuk mengecek payung klepnya apakah memang bocor atau tidak. Nah, di sini untuk melakukan pengecekannya tersebut cukup tuangkan bensin seperti ini ke dalam lubang di mana saja yang mau teman-teman cek, apakah in atau X, itu terserah teman-teman mana yang duluan. Di sini saya coba dulu untuk pada bagian innya. Oke, saya masukkan. Oke, teman-teman bisa lihat dia sudah bocor ya teman-teman. Jadi sudah keluar minyaknya tuh, teman-teman bisa lihat minyaknya sudah keluar. Nah, jadi satu ketahuan bahwasanya untuk payung klep ini sudah terjadi kebocoran kompresi itu di bagian in. Oke, satu sudah ketahuan untuk pada bagian E nya kompresi sudah bocor. Oke, setelah itu teman-teman kita lakukan pengecekan pada bagian X nya. Berarti kalau yang X nya itu di lubang knalpotnya ya teman-teman. Di sini dilakukan pengecekan, dilap terlebih dahulu. Nanti takutnya minyak yang keluar tadi. Saya coba lagi untuk pada bagian X nya apakah bocor juga. Oke, kita tuangkan minyak. Oke, ternyata teman-teman untuk pada bagian X nya itu tidak terjadi kebocoran kompresi. Nah, oke teman-teman, di sini yang terjadi kebocoran kompresi tadi itu berada pada in-nya. Jadi yang in-nya itu sudah ketahuan bocor klepnya atau terjadi kebocoran kompresi di klep in. Oke, yang membuat engkol atau menselahnya tadi itu lembut, tidak ada kerasnya, itu disebabkan karena kompresinya yang sudah bocor. Yang membuat kompresi tersebut bocor itu berada pada klep in-nya. Oke, di sini saya akan buka saja untuk pada bagian headnya, komponen yang ada di dalamnya. Kita akan melakukan penyekiran klep.
Oke teman-teman, di sini untuk komponen pada headnya sudah terbuka semua. Di sini untuk payung klepnya, karena tadi dia bocor satu pada bagian innya, itu teman-teman lakukan saja untuk penyekirannya dua-duanya ya teman-teman. Karena nanti dia kalau sudah terbuka seperti ini, itu dia akan jadi kebocoran ya teman-teman kalau dia sudah terbuka seperti ini. Untuk payung klep yang belum disekir. Oke. Di sini karena payung klepnya sudah haus juga, teman-teman bisa lihat untuk pada bagian innya itu dia sudah haus. Jadi kalau dia sudah haus, dia seperti mata pisau ya teman-teman, itu tajam seperti ini. Itu saya ganti saja untuk payung klepnya ya teman-teman, biar nantinya lebih aman. Karena kalau sudah seperti ini dilakukan juga untuk penyekiran klep, maka untuk ketahanan pada sekiran klepnya ini tidak lama. Karena kenapa? Karena pada payung klepnya sudah mulai haus. Oke, untuk payung klepnya saya tukar saja. Oke, untuk headnya seperti biasa ya teman-teman. Setelah dalam keadaan terbuka seperti ini, itu saya akan melakukan pembersihan pada bagian lubang-lubangnya supaya nantinya keraknya keluar ya teman-teman. Karena untuk penyekiran klep ini disarankan untuk teman-teman semua bersihkanlah sampai benar-benar bersih pada bagian lubang-lubang ini. Oke, saya akan lakukan pembersihan terlebih dahulu pada headnya. Untuk pembersihan pada bagian headnya sudah selesai. Jadi seperti ini untuk pembersihannya, mulai dari lubang-lubangnya. Yang penting sekali itu ya teman-teman, di bagian sininya harus bersih, dan juga diutamakan untuk lubang-lubangnya juga harus bersih. Karena kenapa? Nanti takutnya kalau seandainya sudah di skir klep, seandainya motor ini dipakai, takutnya kerak-kerak yang nempel di lubang ini jatuh dan nempel di bagian sini, dan itu akan mengakibatkan kompresi akan bocor seketika. Oke, setelah dibersihkan ini, seperti yang saya bilang tadi, itu untuk payung klepnya saya ganti. Nah, jadi Mio ini, payung klepnya ini saya memakai punya Yamaha Naupo. Jadi untuk persamaan klep motor Mio ini, dia hampir sama juga dengan klep Supra 100 ya teman-teman. Untuk klep Supra dia juga bisa dipakai ke Mio ini, dan juga Yamaha Naupo juga bisa untuk Mio ini. Nah, jadi di sini saya memakai klep punya Yamaha Naupo. Nah, kalau untuk persamaannya dia sama ya teman-teman, tidak ada bedanya, itu dia sama. Di sini untuk klepnya saya memakai barang biasa, barang KW saja, karena sesuai dana di kantong juga ya teman-teman. Jadi di sini saya pakai barang biasa. Oke, karena untuk payung klepnya saya ganti, di sini langkah terakhirnya
melakukan penyekiran klep. Nah, untuk penyekiran klep ini saya percepat saja durasinya karena video saya yang sebelumnya sudah ada tentang penyekiran klep. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan sekir dulu klepnya, nanti baru melakukan perakitan ulang pada noken as dan pelatuknya. Oke, saya sekir dulu. Oke teman-teman, di sini untuk penyekiran klepnya sudah selesai ya teman-teman. Jadi penyekiran klepnya untuk klep baru ini dia agak lama ya teman-teman untuk menyekir klepnya kalau teman-teman menggunakan tangan. Beda lagi kalau teman-teman semua menggunakan bor, itu lebih cepat untuk menyekirnya, tapi ketahanannya tidak lama. Nah, lebih bagus teman-teman semua untuk menyekir klep ini menggunakan tangan seperti yang di video saya yang sebelumnya. Oke, untuk penyekiran klep ini pastikan benar-benar sudah tidak bocor pada bagian klep ini. Setelah disekir itu dicek ulang, pastikan benar-benar tidak bocor lagi. Oke teman-teman, di sini untuk sekiran klepnya sudah selesai. Kita lanjut untuk memasang pada bagian klepnya terlebih dahulu. Jangan lupa untuk seal klepnya di sini ya teman-teman. Jangan lupa jangan sampai tidak kepasang nantinya. Oke teman-teman, di sini untuk seal klepnya seperti biasa saya menggunakan produk dari Suzuki asli ya teman-teman, karena untuk produk Suzuki asli ini ketahanannya lebih lama. Sini saya lanjut saja untuk memasangnya. Untuk pemasang klepnya itu sudah selesai. Jadi seperti itulah untuk cara memasangnya, dan jangan lupa juga teman-teman untuk memasang seal klepnya. Nanti takutnya kalau kelupaan itu kan bahaya, bisa membuat teman-teman jadi jadi kebingungan di mana nanti kejadian kerusakannya. Oke, untuk perakitan klepnya sudah selesai. Sini saya akan lanjut lagi untuk memasang pada bagian noken as dan pelatuknya. Oke, di sini saya ingatkan untuk teman-teman semua. Jadi kalau seandainya teman-teman ada perbaikan seperti ini, untuk memasang pada noken as dan pelatuknya ini, khususnya pelatuknya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi motor itu apabila dipakai lama kelamaan, dia akan terjadi seperti ini untuk pada bagian pelatuknya. Oke, teman-teman bisa lihat nih ya, di bagian landasan pelatuknya ini biasanya kalau sudah lama dipakai itu akan terjadi seperti ini. Dia akan mulai lecet pada bagian pelatuknya, khususnya pada dasar tekanan yang menuju ke noken asnya ini. Oke, di sini itu teman-teman pastikan pada bagian dasarnya ini atau yang ini lecet ini, itu teman-teman amplas lagi, usahakan dia datar seperti semula ya teman-teman. Itu tujuannya supaya nantinya tidak terjadi bunyi seperti klep yang longgar. Nah, itu tujuannya kalau seandainya teman-teman tidak melakukan pengamplasan pada ini ya teman-teman. Kalau tidak teman-teman lakukan pengamplasan, nanti seandainya teman-teman pasang dalam kondisi seperti ini, dia akan terjadi bunyi seperti klep longgar. Oke, teman-teman harus ingat. Setelah itu, kalau seandainya payung klepnya tidak diganti untuk perbaikan seperti ini, pastikan juga pada ujung pada bagian klep ini bentar. Oke,
teman-teman bisa lihat, pastikan pada ujung ini dia sudah datar, tidak ada lagi lecet seperti ini. Nah, itu bertujuan supaya tidak terjadi bunyi seperti klep longgar. Oke, setelah itu lanjut, sebelum memasang atau merakit noken as dan pelatuknya ini, dan di sini ada baut setelang klep ini, itu teman-teman pastikan juga pada bagian sininya itu sudah mulus, tidak ada yang lecet. Itu bertujuan sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, supaya tidak terjadi bunyi seperti klep longgar nantinya. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham. Sini saya akan melakukan pengamplasan pada bagian ini ya teman-teman, supaya nantinya dia datar dan tidak terjadi bunyi seperti klep renggang. Oke, saya amplas dulu. Oke, teman-teman, di sini saya contohkan dulu untuk hasil pengamplasannya. Jadi untuk hasil pengamplasannya seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat itu sudah datar seperti semula ya teman-teman. Jadi pengamplasan ini bertujuan untuk mendatarkan pada bagian sini. Dia tadi sudah kemakan ya teman-teman, seperti ini contohnya sebelumnya. Nah, usahakan teman-teman amplas seperti ini hasilnya. Itu bertujuan supaya nantinya tidak terjadi bunyi seperti klep yang longgar. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Di sini saya akan lanjut lagi untuk mengamplas satunya. Oke, teman-teman, di sini untuk pengamplasannya sudah selesai. Jadi alhasil seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat itu sudah datar lagi ya teman-teman. Jadi untuk yang lecet tadi itu tidak ada lagi. Untuk pengamplasnya ini teman-teman, untuk ukuran amplasnya itu teman-teman pakai saja ukuran 400 untuk sebelumnya. Setelah itu nanti teman-teman lanjut lagi untuk ukurannya lebih kecil dari 400. Usahakan untuk pengamplasan ini dia tidak kasar nantinya ya teman-teman. Usahakan dia sudah halus kalau dipegang seperti ini. Itu bertujuan seperti yang saya bilang tadi. Oke, setelah itu ini sudah aman. Untuk pada bagian baut setelan klepnya ini tidak ada masalah. Ya udah. Untuk pada bagian ujung klepnya, karena ini baru, otomatis pada ujungnya itu sudah bagus. Kalau seandainya teman-teman tidak tukar payung klep baru, itu teman-teman harus melakukan pengamplasan pada bagian ujungnya ini. Itu bertujuan supaya nantinya ujungnya ini sudah datar dan tidak ada yang lecet seperti ini. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham untuk penjelasan saya ini. Di sini saya lanjut lagi untuk merakit kembali ya teman-teman, untuk pada bagian noken as dan pelatuknya. Untuk noken asnya tidak ada yang lecet, ini masih mulus ya teman-teman. Oke, sini saya lanjut saja untuk merakitnya lagi. Nah, oke teman-teman, di sini untuk perakitan pada headnya sudah selesai semuanya. Teman jangan lupa lakukan pengecekan ulang lagi pada bagian in dan X nya, apakah untuk klepnya sudah benar-benar tidak bocor lagi. Oke, sini karena dia sudah selesai, saya akan langsung saja untuk merakit kembali ke mesinnya ya teman-teman, untuk head ini. Oke.
indahnya.
Oke teman-teman, di sini untuk pemasangan semuanya sudah selesai. Jadi setelah dipasang seperti ini, pastikan terlebih dahulu bautnya sudah terpasang semua, tidak ada yang ketinggalan ya teman-teman. Di sini setelah terpasang semua seperti ini, kita akan coba dulu menselahnya ya teman-teman, atau mengengkolnya menggunakan tangan. Seperti yang sebelumnya saya gunakan tangan, itu bisa, tapi di sini saya coba menggunakan tangan lagi. Apakah kompresinya itu sudah ada atau sudah nyangkut dia apabila diengkol. Oke, sekarang saya akan coba dulu. Oke teman-teman, setelah saya coba tadi untuk mengengkolnya atau menselanya, itu sudah mulai nyangkut ya teman-teman, atau sudah mulai keras apabila diengkol. Itu menandakan bahwasanya untuk kompresinya sudah normal kembali. Oke, di sini saya akan coba untuk menghidupkannya. Oke teman-teman, di sini untuk posisi motornya sudah hidup ya teman-teman. Jadi untuk menghidupkan motor ini tidak susah lagi. Oke, kita panaskan dulu. Oke teman-teman, di sini untuk motornya sudah normal kembali. Itu untuk menghidupkannya sudah tidak susah lagi ya teman-teman. Jadi sebelumnya motor ini itu kerusakannya susah hidup. Apabila dihidupkan itu sangat susah sekali ya teman-teman. Ternyata pada kompresinya itu sudah bocor, atau klepnya yang sudah bocor dan kompresi tersebut hilang.
sampai di sini saja untuk tutorial saya kali ini. Mudah-mudahan untuk tutorial saya kali ini itu bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi begitulah cara memperbaiki motor Mio atau Mio Soul yang susah hidup apabila dihidupkan. Dan jangan lupa juga dukungannya untuk teman-teman yang baru nonton ya teman-teman, itu subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tahu video terbaru saya. Dan jangan lupa juga like, komen, serta share juga video ini ke teman yang lain biar teman-teman yang lain bisa belajar dengan melihat video ini. Sampai bertemu lagi di video saya yang selanjutnya. Oke, terima kasih.